Kita mulai saja ya Bu, berhubung sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali bisa bertemu Ibu-ibu nggih. Kita dapat bertemu dalam pertemuan kelompok bulan apa ini? Bulan September. Bertepatan dengan hari ini hari Minggu tanggal 13 September 2020. Alhamdulillah semua sehat Ibu-ibu? Sehat. Hari ini berapa yang tidak berangkat? Ibu Sanima izin, Ibu Eroh izin, sama Ibu Siti. Bapak Mijane juga sudah dikabari. Bapak Mijan itu yang di mana? Pak Sumedi. Oh, Sumedi Mijan. Oke, deketnya Bu Warsi, ini putrane Bu Warsi. Oh, nggih. Ibu Warsi ada. Itu Ibu Larsi, Yang ini Larene. Berarti ini mewakili Bu Warsi sekalian Pak Sumedi. Oh, stop. Oh, Bu Warsi saja. Anu Pak, anterin gone Teteh Minang beli jajan. Anak karo Dede Najwa. Ya. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita bisa berkumpul dan hari ini banyak materi Bu yang akan saya sampaikan. Di antaranya tentang bansos PKH, tentang bansos tambahan untuk PKH dan BPNT, lalu penyaluran bansos Oktober, terus tentang KKS, tentang graduasi, nanti kita tambah sedikit tentang P2K2 ya. Selanjutnya juga nanti kita mau ada reorganisasi, bahasa kerennya alias ganti ketua. Sudah tahu kan ya alasannya ya? Nanti yang belum tahu ya nanti sabar, itu untuk terakhir biar penasaran ibunya ya. Jangan dikasih tahu dulu Bu biar penasaran. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk yang kemarin bulan Agustus semua cair ya. Bapak Sutarman juga sudah? Alhamdulillah. Untuk bulan September kemarin yang tanggal 1 itu termasuk bulan September ya Bu? Soalnya Agustus sudah. Bulan September belum dicek ya. Tadi ngecek yang kapan? Kan itu tadi yang Agustus. Oh. Nah, kan kemarin Ibu tanya kan ngone Pak Sutarman kan udah keluar ya, jawab saya udah Iya. tapi untuk bulan Agustus, untuk saya September Oh. saya belum tanya kayak gitu. Yang kemarin tanggal 1 kan sudah cair. Itu sudah pada ambil. Berarti Bapak Tarman nanti dicek lagi. Ngecek lagi. Sinyalnya nang kono Di sini agennya ada berapa sih? di Karangsari sama di sini. Di Karangsari ada Tinimat. Kalau di sini katanya sinyalnya susah ya, makanya sering ada gangguan. Nah, itu. Terus ini yang pertama Ibu-ibu, saya ingin memberitahu, mungkin ada yang kaget ya, kemarin kan saya sudah menarik data untuk pemutahiran. Tapi ternyata saldo jenengan masih ajak, belum berubah ya. Itu kenapa? Karena kita masih pakai data yang lama. Itu yang kemarin saya pemutahiran itu untuk tahap 4. Tahap 4 itu nanti masuknya bulan Oktober. Jadi untuk bulan Oktober kita pakai data yang baru. Yang tadinya anaknya SD naik SMP lah, itu nanti bansosnya sudah ganti ya. Berarti kita pakai yang SMP seperti itu. Dan alhamdulillah Ibu, entah ini kabar baik apa kabar buruk ya, saya tidak tahu. Tapi insya Allah mulai bulan Oktober kita pencairannya nggak tiap bulan lagi. Kita seperti sebelumnya yaitu 3 bulan sekali ya, alias per tahap. Kita berarti bulan depan masuk tahap 4. Kalau bulan ini kita masih tahap 3 nggih. Bulan depan kita bulan Oktober masuk tahap 4. Kita pakai data yang kemarin itu yang baru. Yang NE besok berarti sudah mulai kosong saldonya nggih. Yang anak sekolah udah nggak sekolah itu berarti sudah kosong. Terus yang anaknya dari SD naik ke SMP berarti bukan 75.000 lagi nggih Bu nggih. Nanti kita jadi 125 kali 3 bulan. Jadinya berapa Bu? 425. Nah dulu juga segitu kan? Iya, jadi besok juga segitu lagi Bu. Seperti yang dahulu, yang lansia, yang biasanya 1 bulan 200, berarti besok dapatnya berapa Bu? 600.000. Tapi itu untuk 3 bulan ya. Bukan tiap bulan lagi, jangan kaget lagi ya. Kemarin kan kita juga sudah kaget ya. Yang biasanya 600.000 jadi 200.000, tapi kan setiap bulan. Nah besok kita
Yang tadinya 200.000 per bulan, kita berubah lagi. Jadi 3 bulan sekali, jadi 600.000. Ini sudah jelas nggih Bu untuk yang bansosnya ya. Mulai bulan Oktober, kita mulai pakai sistem yang bertahap lagi. 3 bulan sekali. Mbok nanti yang nggak berangkat pada tanya nggih. Sudah jelas ya? Selanjutnya, untuk bansos tambahan. Kemarin mesti pada geger, ya apa enggak? Yang pada dapat uang 500.000. Ada dengar tetangganya? Iya, itu adalah untuk KPM program sembako atau BPNT nggih. Untuk PKH-nya sabar. Ada yang dapat tapi kebanyakan tidak ya, karena itu bukan hak kita Pak Ibu, itu hak KPM sembako. Kalau kita nanti didapatnya beras, insya Allah bulan ini disalurkan. Jadi ditukar. Untuk yang sembako biasanya dapat beras aja, sama pemerintah dikasih tambahan. Ini selama khusus COVID dan cuma sekali, itu berupa uang 500.000. Itu untuk yang sembako. Untuk kita PKH nanti juga ada tambahannya Bu, berupa beras 15 kilogram. Selama 3 bulan. Ini harusnya disalurkan dari Agustus, September, Oktober. Tapi berhubung ternyata kita baru akan disalurkan bulan ini September, jadi nanti kita sekali terima 2 tahap. Jadi jenengan besok nggak cuma 15 kilo ya, tapi 2 bulan. Jadinya berapa Bu dapatnya Bu? 30 kilo. Alhamdulillah ya Bu. Nanti dapat BPNT-nya 10 kilo plus 30 kilo. Lumayan ya Bu buat 2 bulan. Nah, itu untuk tambahan kita ya. Kita cuma dapat sembako beras medium dari Bulog. Entah seperti apa rupanya disyukuri ya Bu. Itu besok sebanyak 30 kilo. Untuk tepat harinya tanggal berapa ini belum ada informasi lagi, tapi insya Allah bulan September ini. Nanti kalau ada undangan dari desa, nggih monggo diambil. Sedia alat buat bawanya nggih, soalnya nggak sedikit, 30 kilo. Kalau bisa pakai motor, soalnya berat. Beras aja. Kalau BPNT kan beras dan telur dan kawan-kawan. Kalau ini khusus beras aja. Nggih, udah jelas ya Bu? Untuk penambahan sembako. Iya, ini khusus PKH. Mbok nanti yang BPNT juga tanya sih, aku dapat enggak? Bilang aja ini khusus PKH. Kalau yang BPNT kan kemarin sudah dikasih 500.000. Jadi nggak dapat yang beras lagi. Dan selanjutnya, ini yang saya selalu cerewet ya Bu. KKS, tolong KKS-nya jangan dititipkan nggih. Pokoknya mau agen yang rayu kayak gimana, ambil saja. Mau nggak ada sinyal atau apa, ambil saja. Kita kembali besok kalau udah ada sinyal. Kalau ternyata jenengan kepepet butuh, cari agen yang lain kan ada. Boleh Bu, nggak harus di situ ya. Boleh silakan, cuma kan kita kadang pakai kearifan lokal ya. Kadang agen juga butuh pelanggan, kita sudah di situ langganan, tapi ya izin lah, di sini nggak ada sinyal, saya lagi butuh. Saya mau ambil di sana boleh ya, kalau boleh monggo ya Bu. Tapi tolong KKS selalu dipegang. Coba sekarang siapa yang nggak bawa KKS? Ayo, KKS-nya di mana? Di rumah ya? Di rumah. Nggih. Coba yang bawa KKS tolong ditunjukkan. Saya pengen lihat. Coba pengen lihat Ibu ATM-nya dikeluarkan Bu. Nggih, monggo dikeluarkan ATM-nya kayak apa? Iya, nih. Yang ini beras ya? Iya, ini berarti punya 2. Ibu siapa ya? Bu Ama. Yang sembako. Ini sembako kali ini. Oh, yang PKH yang itu. Yang ini. Itu sembako. Ini yang sembakonya Mbah. Ini yang PKH-nya Mbah, bener Mbah. Ibu Ama. Nah, tolong yang bawa KKS silakan ditunjukkan. Ini Bu, tolong dipegang, diangkat KKS-nya biar ketahuan siapa aja yang bawa dan siapa yang nggak bawa. Uang boleh. Ya, ada ya Bu? Ditunjukkan Bu biar kelihatan sama kamera Bu.
Iya, nggih. Iya. Di belakang juga ada kamera, Bu. Tenang aja, semua kelihatan. Iya, Mbak. Terima kasih. Jangan lupa ya, Bu, setiap pertemuan kelompok ATM-nya dibawa untuk saya cek. Kita laporan. Dari pusat selalu pasti minta laporan. Ini biar panjenengan pada disiplin, pada tahu kalau ATM-nya harus dipegang sendiri ya. Jangan mau kalau agennya minta dititipin, jangan mau, Bu. Simpan sendiri saja. Monggo, Bu. Karena ATM itu hak panjenengan ya. Iya, nggak boleh dititipkan sembarangan, Bu. Dosa, Bu. Dosa, Bu. Salah paham. Iya, takutnya nanti ada masalah. Oke, KKS sudah ya dipegang semua sendiri ya. Selanjutnya ini juga yang pasti saya akan selalu ngomong setiap pertemuan kelompok. Pilokisasi sama graduasi. Sudah kemarin saya sudah bilang ya, graduasi itu apa sudah tahu ya. Intinya ya panjenengan mundur, panjenengan lulus dari program PKH itu graduasi. Nah nanti dari Kemensos juga sudah bilang, ternyata untuk pilokisasi kita agendakan insya Allah bulan September, Oktober sampai November. Itu akan ada pilokisasi dari Bupati sudah matur seperti itu nggih. Jadi yang penting kita siap-siap aja. Yang nggak siap pilokisasi, yang nggak mau dipilok rumahnya, silakan hubungi saya, nanti saya buatkan ijazah ya. Anda tinggal menandatangani aja. Berarti jenengan lulus nggih? Nggih. Alhamdulillah di kelompok ini sudah ada satu yang lulus, Bu. Udah lulus ujian. Ibu ketua sudah lulus, Bu. Kasih tepuk tangan, Bu. Alhamdulillah kemarin sudah saya graduasi. Sudah wisuda, sudah tanda tangan. Sudah masuk YouTube. Alhamdulillah ya. Mbok ada yang mau mengikuti jejak Ibu Ketua nggih monggo. Saya nanti buatkan ijazahnya alias surat pernyataan. Jenengan tinggal tanda tangan. Itu untuk graduasi. Sudah tahu Ibu graduasi itu apa kan? Graduasi itu mundur dari kepesertaan PKH. Panjenengan sudah nggak jadi peserta lagi. Ini Bu Ketua ini terakhir nggih, terakhir beliau menjabat jadi ketua kelompok ini. Makanya ini PK-nya gasik dewek. Yang lain belum, Bu. Ini pertama kali kelompoknya jenengan nggih. Karena apa? Karena Bu Ketua udah graduasi. Jadi kita butuh ketua yang baru dan biar panjenengan tahu juga. Besok kalau ada apa-apa berarti bukan ke Ibu Sunarsi lagi nggih. Kita ganti nanti ketua yang baru. Nanti kita rembuk bareng-bareng nggih. Terserah nanti mau saya tunjuk atau jenengan sendiri yang milih, mau lintingan boleh, mau tunjuk-tunjukkan boleh. Kalau mau saya tunjuk ya gampang, saya tinggal cung. Yang penting jenengan setuju, jenengan bersedia. Apa ada yang usul mau saya? Iya mau yang mendaftar diri. Alhamdulillah saya harus pusing-pusing mikir nggih. Mbok ada di sini yang ternyata pengen jadi Bu Ketua yang bersedia menggantikan Bu Sunarsi ya monggo. Tinggal ngacung. Siapa Mbok ada? Belum ada ya? Nggih monggo dipikir dulu sampai nanti akhir acara ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke P2K2. Apa sih Bu P2K2 ya? Sudah pernah dengar belum? Bahasa kerennya itu FDS. FDS itu Family Development Season. P2K2 itu yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ini yang jadi tujuan PKH nggih. Jadi kita itu nggak cuma kumpul kelompok seperti ini, terus habis itu kasih informasi pulang, enggak ya. Jadi kita dituntut untuk, saya sendiri ya, dituntut untuk memberikan gampangnya itu kayak penyuluhan, sosialisasi. Ya ibarat sekolah itu dikasih ilmu penjenengan nggih. Ya kita belajar bareng-bareng ya. Saya nggak mau menggurui ya Bu. Pokoknya di sini kita belajar bersama nggih. Untuk hari ini P2K2 kita materinya saya pilihkan yaitu peningkatan ekonomi keluarga. Karena sekarang itu kita lagi gencar-gencarnya graduasi. Biar jenengan itu tahu apa sih itu tujuan PKH sebenarnya nggih. Salah satu tujuan PKH itu Bu, nggak cuma kita ngasih bantuan untuk meringankan beban fakir miskin nggih. Bukan itu, tapi salah satunya itu merubah pola pikir dan tingkah laku. Bukan tingkah laku neng jenengan yang tadinya malas mandi jadi sergap mandi, bukan ya.
Bukan seperti itu, yang tadinya malas masak jadi cerdas masak, bukan. Tapi kita merubah ke tingkah laku di perekonomiannya nggih. Mungkin yang tadinya hobi shopping-shopping, nggak mikirin dapur di rumah nggak ada lauk pauk, tapi ternyata jenengan malah hobinya shopping-shopping, beli baju baru, beli sepatu baru, tapi anaknya di rumah nangis, mau makan nggak ada lauk. Lah itu benar apa salah ibu? Salah. Lah jenengan misalnya hari ini penghasilan kita hanya 100.000 nggih sehari, besok anak sekolah minta harus bayar ini, terus jenengan belum punya beras, harus bayar listrik, tapi jenengan ternyata gegabah, jenengan malah beli baju baru, kan otomatis jenengan tidak memenuhi kebutuhan ya, tetapi itu termasuk memenuhi keinginan. Nah ini yang nanti saya sampaikan nggih, tapi sebelumnya saya minta tolong, sebelum kita mulai, kita buat kelompok dulu biar gampang nggih. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bagi jadi 3 kelompok. Monggo yang sebelah sini dibagi 2, yang sebelah sini jadi 1 ya. Nanti kita ada tugas, namanya juga kita pembelajaran, jadi dikasih tugas. Anak sekolah juga dikasih tugas kan Bu? Dikasih PR kan? Nah jenengan juga saya kasih tugas, saya kasih PR, tapi tenang, jangan deg-degan. Santai Bu, santai. Nuwun sewu Bu. Kertas, oh ya bisa. Nah. Ye. Hari ini temanya adalah keuangan, peningkatan cara mengatur keuangan keluarga nggih, peningkatan kemampuan ning jenengan buat mengatur keuangan di keluarga. Nah, sebelum itu saya kasih yel-yel dulu, Bu. Nanti kalau saya bilang uang nggak cukup, terus jawaban jenengan ya diatur dong kayak gitu ya. Saya bilang nanti uang nggak cukup, nanti jenengan jawabnya diatur dong sambil ngaturin jempol ya. Sudah tahu Bu, saya coba ya. Uang nggak cukup, ya diatur dong. Nah seperti itu Bu. Lebih semangat Bu, nggak usah malu. Uang nggak cukup, ya diatur dong. Pinter, cakep Bu. Oke, sekarang kita masuk materi ya Bu. Hari ini adalah mengatur keuangan keluarga. Setiap keluarga pasti memiliki yang namanya pendapatan gitu Bu. Pendapatan itu apa Bu? Penghasilan, pendapatan itu apa? Apa sih penghasilan gue? Apa Bu? Ayo, tunjukkan pesonamu ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu penghasilan? Ya hasilan jenengan bekerja sehari itu kan. Ada yang penghasilan kita itu harian, ada yang juga bulanan. Jadi pendapatan itu adalah uang yang kita hasilkan dari bekerja nggih, entah itu misalnya bulan ini penghasilan saya 500.000, entah itu dari saya bekerja di sawah atau saya bekerja di toko ya, itu namanya penghasilan. Sekarang pengeluaran itu apa Ibu? Tadi kan udah ada penghasilan, jadi kan uang yang masuk ya, masuk ke dompet kita, gampangannya seperti itu. Sekarang pengeluaran ya kebalikannya ya Bu, berarti uang yang pergi dari dompet kita, uang yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah jenengan biasanya dalam mengatur uang itu gimana Ibu setiap bulannya? Jenengan catetin nggak setiap hari, saya hari ini beli ini, untuk ini, apa enggak? Enggak ya? Nah sekarang saya tanya, jenengan pendapatannya itu bulanan apa harian? Nggak mesti Mbak. Nggak mesti ya? Dikasihnya suami. Oke, berarti di sini rata-rata nggak tetap ya? Oke, mbok ada yang tetap tiap bulannya ada? Ada cu? Mbak. Ini tetap ya setiap bulan digaji berarti ya Bu? Ada berarti di sini rata-rata nggak tetap ya? Mungkin ada yang kita kerja seharian langsung dikasih upah ada. Mungkin ada yang seminggu sekali atau 2 hari sekali kayak gitu ya? Oke. Oh ya nggak apa-apa Bu. Nah dari situ Bu, nanti dari sini kita belajar mengelola uang ya Bu, biar bagaimana caranya uang yang kita miliki itu cukup nggih sampai kita mendapatkan uang lagi seperti itu.
Nah, sekarang uang itu kita gunakan untuk apa, Ibu? Misal kita bekerja, kita menghasilkan uang, uang itu kita gunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kan? Atau memenuhi keinginan? Kebutuhan. Iya, kita iya. Emang betul, kita manusia punya keinginan ya, Bu. Saya sendiri juga banyak keinginan ya, Bu. Nah, iya, kita kan punya pemasukan, punya penghasilan. Uang kita gunakan untuk dua macam, yaitu kebutuhan dan keinginan. Saya tanya Ibu, mana yang lebih kita utamakan? Kebutuhan apa keinginan dulu? Kebutuhan. Kenapa Ibu kebutuhan harus didahulukan? Iya, untuk makan. Yang lain kenapa harus kebutuhan dulu yang dipenuhi? Kenapa? Kepripun? Ayo kunaon. Sama ya? Iya. Jadi intinya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang wajib, yang harus ya Bu, harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, nanti kehidupan kita terganggu. Misal kebutuhan kita, kebutuhan pokok itu ada apa aja Ibu? Ada papan, sandang, pangan. Papan itu ya rumah. Kalau kita nggak punya rumah kan kita bingung. Kita mau tidur di mana? Nah, yang kedua sandang. Ibu, kalau kita lebih mementingkan beli bakso daripada beli baju, jenengan mau telanjang? Enggak kan? Enggak. Berarti baju juga termasuk kebutuhan pokok. Selanjutnya adalah pangan. Nah, ini yang paling penting ya. Pangan itu sumber kehidupan kita, nggih, Bu. Kalau kita nggak makan, kita sakit, lama-lama kurus, meninggal ya, Bu. Oke, sekarang pangan. Lebih penting kita membeli beras apa kita membeli baju baru? Beras dulu ya. Selagi kita sudah memiliki pakaian untuk dipakai, kita pentingkan beli beras. Kenapa kita harus memenuhi makan? Kenapa? Penting ya. Agar kita kenyang, kita sehat ya. Berarti itu tadi, kebutuhan itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditunda ya Bu, harus disegerakan. Ada tepuknya Ibu, kebutuhan itu. Tepuk kebutuhan, segerakan, penuhi, usahakan. Itu kewalik tapi Bu, usahakannya di depan. Saya ajari tepuk kebutuhan ya Bu. Tepuk kebutuhan, usahakan, penuhi, segerakan. Artinya kebutuhan itu bagaimanapun caranya harus diusahakan. Misalnya jenengan di rumah nggak ada beras, berarti kan bagaimana caranya jenengan mencari beras kan? Entah itu jenengan dadak bawon, atau jenengan kerja dulu, atau jenengan pinjam dulu sama tetangga. Yang penting kan harus ada beras. Nah, kebutuhan juga selain diusahakan harus dipenuhi. Nah, itu tadi bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan untuk hari ini. Jenengan di rumah sudah masak kan? Sudah, alhamdulillah. Berarti jenengan sudah memenuhi kebutuhan hari ini nggih. Dan yang terakhir, disegerakan. Kebutuhan itu kalau bisa jangan ditunda-tunda ya Bu. Anaknya udah nangis pengen makan tapi masih mengko-mengko bae. Iya mengko ibu harap tuku kerudung baru disit lah engko tumbas lawe engko sore bae nunggu bapak pulang. Itu boleh enggak Bu? Enggak, yang namanya anak lapar itu harus segera ya Bu. Jangan dimengko-mengko, melas mbok nanti sakit. Kalau sakit kan nambah biaya lagi. Harus ke dokter. Itu akibatnya jika kebutuhan ditunda. Coba saya mau tahu sekali lagi, tepuk kebutuhan, usahakan, penuhi, segerakan. Tadi gimana Ibu? Kebutuhan harus diapakan? Diusahakan, dipenuhi, disegerakan. Oke, selanjutnya adalah keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan apa Bu? Keinginan itu apa? Keinginan itu segala sesuatu yang masih bisa kita tunda ya. Contoh keinginannya apa Bu? Jenengan tahu kalau kebutuhan tadi contohnya kita butuh makan, beras ya. Kita butuh pakaian, kita butuh rumah. Nah sekarang kalau keinginan itu contohnya apa Ibu? Iya, pokoknya keinginan itu ya penting tapi nggak penting banget nggih. Ya misalnya
Kita kadang pengen punya baju baru, itu termasuk keinginan. Pengen punya motor baru, itu juga keinginan. Pengen punya TV, juga keinginan gitu, Bu. Jadi kalau keinginan itu kan masih bisa tunda ya. Kita nggak punya motor kan kita bisa jalan kaki. Kita nggak punya TV, ya kita bisalah nonton di rumah tetangga, nggih. Seperti itu ya, bedanya keinginan sama kebutuhan. Keinginannya juga ada tepuknya, Bu. Tadi kalau kebutuhan kan harus diusahakan, dipenuhi dan disegerakan. Kalau keinginan kebalikannya. Kalau keinginan bisa dikurangi, ditunda, bahkan dihilangkan saja nggak apa-apa. Kalau kita belum mampu nggak harus ya, Bu. Iya, dibatalkan saja nggak apa-apa. Ya, tepuk keinginan dikurangi, ditunda, batalkan. Itu keinginan, jenengan nggak usah maksa nggih, Bu. Iya. Iya. Yang penting kebutuhan dulu ya, Bu. Nah, sekarang saya mau tahu, nanti kan saya tadi udah dibagi kelompok ya. Nanti saya kasih tugas, Ibu. Saya pengen tahu apa aja sih yang termasuk kebutuhan jenengan di rumah sama keinginannya apa aja. Saya minta nggak banyak-banyak, 5 aja ya. Nanti jenengan silakan tulis. Nanti di garis sebelah sini ditulis kebutuhan itu apa aja. Misalnya beras, bayar anak sekolah, bayar listrik, atau ternyata beli motor termasuk kebutuhan yang jenengan, ya nggak apa-apa, tulis aja. Terus keinginan nanti sebelahnya ditulis, misalnya jenengan pengen beli sampo baru, apa pengen beli baju baru, apa pengen beli handphone, Ibu. Tulis, Ibu, silakan nggih. Iya, mau beli rumah baru ya boleh, pengen beli sawah ya boleh ya. Silakan ditulis. Pengen dandan rumah, nggih. Itu berarti keinginan apa kebutuhan, Bu? Keinginan. Oke. Saya nanti beli waktu nulis kira-kira lamanya seberapa menit ya? 10 menit kelamaan, Bu, Pak. Saya kasih waktu 3 menit ya. Monggo, rembugan. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Berarti Ibu Umi ini ikut sini ya. Ibu RT ikut sini ya. Oke. Saya ada pulpen, Bu. Kebutuhan sama keinginan. Nggih. Ini yang nggak bawa ballpoint. Monggo. Ada pulpennya, Bu? Ada. Silakan. Kebutuhannya apa aja? Kebutuhannya jenengan. Kenapa? Kering. Oh, yang hijau tadi kemana ya? Oh. Ternyata yang pink dibawa anak saya. Pengen apa? Silakan. Kita bandingkan antara kebutuhan dan keinginan. Ayo, jenengan butuh apa aja? Oke, ini kebutuhan untuk seminggu boleh. Banyak loh, Bu, nggak usah pusing, kebutuhan itu banyak banget. Mau pengen beli bedak baru, beli lipstik baru, beli kerudung, jajan itu termasuk keinginan apa kebutuhan? Silakan, ayo. Kebutuhan. Betul. Pulsa, ayo, paketan pulsa. Keinginan ya? Rumah baru. Nggak apa-apa, itu keinginan. Dalam. Boro-boro ini apa? Pengen rumah baru, Bu? Mbok jenengan sudah ada rumah sama siapa sekarang? Oh, sama anak. Enggak. Nggak apa-apa, Bu, malah sama anak kan ada yang menemani. Tapi pengen jambek. Napa wantun jambekan? Bapak kata sih.
Lombotan. Nggih. Suami baru katanya. Suami baru. Wow. Ibu, satu sudah cukup, Bu. Lebih baik lah. Ora apa-apa, ben gak ngantuk. Makanan kita kan dia makanan tunggal. Ibu Eroh nggak berangkat. Banyak keinginan, Bu. Jangan pusing-pusing. Ibu Miben yang mana, Ibu Miben? Oh, nggih. Ibu Raminah? Iya, lagi ketawa. Bapak Sahirman. Ibu Sanimah diwakil izin. Ibu Sanimah izin. Ibu Satina? Ibu Satina yang mana? Itu sate bisa pisah. Ibu Satina. Ibu Siti Mariati tadi izin ya. Ibu Suharti, Ibu Suji, Ibu Sukina izin. Bapak Sumarja? Ini diwakilkan nggih. Bapak Medi belum ada. Bapak Sutarman diwakilkan. Ibu Sutarmi? Nggak datang. Ibu Tati, Ibu Tuminah? Ibu Tuminah, Ibu Wahyuni ini. Ibu Warsih? Ini wakili anaknya nggih. Ibu Sunarsi. Biwarsi mah jajarane Kak Nini Parikem. Ya dia Biwarsi. Anaknya Udu sing siji manis. Bitarmi sing endep. Nangkam mbak ya? Apa? Orang lunga. Ya ora sing endep sing kaya Dhuwur lah. dhuwur. Topinya mas, apa Rama kan yang di topi. Ini kelompok 2. Jalan-jalan ini kan bang saya. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sudah, Ibu? Ayo kita koreksi bersama. Kita mulai dari kebutuhan dulu ya, Bu. Kita diskusikan bareng-bareng, ini benar nggak termasuk kebutuhan. Bisa ditunda, apa harus segera dipenuhi gitu ya. Yang pertama, kebutuhan. Beras semuanya, iya beras. Berarti beras benar-benar kebutuhan nggih. Iya, selanjutnya listrik. Listrik juga kebutuhan. Terus bayar anak sekolah. Jajan anak sehari-hari. Ini kelompok 2. Jajan anak itu wajib. Kebutuhan, mbok anaknya guling. Terus makanan sehat. Iya, lawuh itu penting ya, Bu. Jangan mau cuma makan sama sambel ya, tapi uangnya numpuk. Terlalu prihatin tapi bikin penyakit, Bu. Iya, jangan sayang ya, Bu. Makan nggak harus, maksudnya enak bergizi itu nggak harus mahal ya, enak nggak harus mahal. Daun singkong juga bergizi, Bu. Jadi jangan cuma pakai sambal nggih. Sebisa mungkin kita penuhi protein kita, vitamin, sayur, serat nggih. Yang di lingkungan aja nggak apa-apa. Kan alhamdulillah sekarang juga dibantu sama pemerintah ya, dikasih BPNT. Itu udah komplit, Bu. Tinggal kita tambah sayur ya. Iya, berarti makanan sehat itu penting ya. Terus beli kuota untuk daring. Kalau dulu kuota itu bukan ya, Bu, itu termasuk sekunder ya. Ibaratnya itu keinginan, nggak penting-penting amat. Tapi ternyata karena sekarang sekolahnya pada di rumah, jadi mau nggak mau ada duit nggak ada duit, kudu penting akan beli kuota. Sekarang kan dapat kuota dari Pak Pendidikan. Iya, tapi nggih, alhamdulillah sekarang dibantu juga. Udah dapat, Bu, kuota gratisnya? Ya kita tunggu SMS, Mbak. Tidak segampang kita dapat kuota. Ada lagi, kita katanya boleh daftar. Iya, kemarin ada lagi. Mendaftarkan nomornya. Kan ada yang dari bupati apa ya? Bupati juga memberi. Terus ada juga yang dari ini ya, operatornya dari sana, provider masing-masing, Telkomsel. Ada lagi yang dari bupati loh, Bu. Kita cuma daftar ke sekolahan.
Kemarin saya dapat ininya loh. Enggak ada. Belum ya? Belum ya. Terus lagi ini beli kuota ya yang beda. Beli kuota ini paketan sama. Kelompok 2 sama kelompok 3 sama berarti ya sehati. Paketan itu penting. Dan kelompok 2. Ini Bu, lagi nih. Ini yang mandan gumuni juga nih. Aneh ya. Jajan. Jajan itu ternyata katanya kebutuhan pokok. Pokok banget apa enggak Bu? Masih bisa ditunda enggak? Masih ya. Oke, kita latih anak kita ya Bu. Kalau ternyata kita belum beli lawu, uang tinggal 10.000, anak minta jajan. Gimana caranya nggih? Kita bisa merayu anak biar anaknya mau nanti jajannya. Kalau sudah ada uang lagi ya, kita harus mementingkan lawu dulu ya Bu. Jangan mentang-mentang anaknya nangis guling ya udahlah kono tuku jajan. Di rumah akhirnya nggak jadi masak ya Bu. Itu namanya salah ya. Pokoknya kita jangan sampai mau diperbudak anak nggih. Memang kita harus baik sama anak. Kita harus lembut, tapi kita juga perlu tegas ya, Bu. Yang biasanya luluh sama anak di sini sinten cum. Yang minta anaknya minta ini itu dikasih. Nggak lagi nyindir, Bu. Iya, kalau anaknya kecil kadang nggih. Kadang kita sing penting meneng. Nggak apa-apa kalau kita bisa ya. Tapi tadi kalau lagi kepepet ya tolong ya Bu, utamakan yang lebih penting. Jajannya berarti besok lagi atau nanti nggih. Tapi kalau tidak lagi ada ya nggak apa-apa silakan. Nah, selanjutnya keinginan. Keinginan dari kelompok 1. Betulin rumah. Kelompok 2 ada juga dandan rumah. Kelompok 3 renovasi rumah. Berarti ini semua keinginan ya. Terus kelompok 1 beli motor ya. Ingin shopping mesti. Ingin punya penghasilan sendiri. Itu kerja Bu. Kalau penghasilan nggak bisa dibeli ya. Ini harus bekerja. Ini berarti termasuk cita-cita ya Bu. Oke, ini kelompok 2. Terus ingin beli HP buat anak sekolah, enggih. Berarti sekarang anaknya masih barengan ya. Iya, nggak apa-apa. Ini berarti keinginan. Tadi saya koreksi yang ingin punya penghasilan sendiri ya. Ini kita bisa bekerja nggih. Karena kita kan lagi membahas yang bisa kita beli ya. Oke. Terus selanjutnya kelompok 1 pengen beli motor, pengen beli sepeda. Oh, kebita ya pengen goes ya. Pengen jalan-jalan, iya plesiran nggih. Bete ya Bu, Covid di karantina terus ya. Atau jalan-jalan ke itu, Bojongrong enggak? Gratis Bu. Jalan-jalan ke Oh, pengen sepeda. Kan ada motor. Oh, belum boleh. Ya diantar dulu nggak apa-apa ya Bu, untuk sementara. Mudah-mudahan besok ada rezeki bisa kebeli Bu. Terus pengen renang ke kali aja. Oke Bu, silakan renang di Bojongrong gratis Bu. Sambil menyelam nangkap ikan Bu. Iya, ini berarti piknik ya Bu. Iya, ternyata kelompok 1 pengen piknik. Iya boleh Bu, yang deket dulu ke Mbak Suro. Berenangnya di seberang, nanti lapar tinggal ke saungnya, gampang Bu. Mudah-mudahan segera terlaksana ya Bu. Oke, kelompok 3 renovasi rumah, HP baru, motor baru, beli sawah, good job, baju baru. Iya, sawah itu penting Bu, investasi ya, biar nggak beli beras terus. Berarti kan ekonomi udah meningkat ya, besok graduasi sama saya. Oke. Tadi sudah ya, kita sudah tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Maya didahulukan Ibu, keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan, tepuk kebutuhan. Ye, good job. Terus keinginan itu yang bisa ditunda nggih. Sudah bisa lah ya membedakan nggih. Oke, tepuk keinginan dikurangi, ditunda, dibatalkan. Jadi kita untuk mengelola keuangan harus tahu dulu ya Bu, mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda nggih.
Nah, nanti dari situ jenengan bisa mengira-ngira atau merinci-rinci kebutuhan jenengan, pengeluaran jenengan hari ini atau bulan ini. Karena di sini rata-rata penghasilannya nggak tetap, nggih. Nggak ada yang sebulan tetap ya. Kalau misalnya kita kerja di PT kan sebulan tetap nggih, misal gaji 2 juta, berarti kan tetap tiap bulan 2 juta. Lah itu kita bisa pakai sistem amplop, Bu. Nanti untuk kita merinci pengeluaran nggih, misalnya untuk beli beras 1 bulan itu kita butuh berapa kilo, Bu? Ya kadang-kadang kalau di kampung kan jarang yang beli beras lah, paling yang beli Misal ya karena kita jarang beli, misal sebulan kita cuma butuh 10 kilo ya. 10 kilo kita kasih harga misal 10.000, berarti 100.000. Oke, 100.000 kita masukin ke amplop ya. Kita tulisi untuk beras. Ini kalau penghasilan kita tetap ya. Terus misalnya untuk anak sekolah, biaya sekolah misalnya 300. Kita masukin amplop lagi, kita tulisin anak sekolah. Nah, itu kalau kita pakai sistem amplop, kalau penghasilan kita tetap. Sekarang bagaimana, Bu? Cara kita mengatur keuangan kalau penghasilan kita itu nggak tetap. Gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kalau tetap kita pakai amplop. Kalau jenengan di rumah gimana ya? Ayo gimana ya? Saya pengen tahu. di rumah udah pagi-pagi ya udah nggak ada yang nggak ada. Nah, seperti itu. Berarti belum bisa menabung ya, Bu? Nggak apa-apa, Ibu. Tapi kita belajar ya, Bu, bagaimana caranya uang yang kita miliki itu tidak kurang dan diusahakan lebih, nggih. Nanti kita belajar bareng, Ibu. Ini saya nggak menggurui ya. Kita sharing bersama-sama. Kita kalau ada baiknya kita coba di rumah ya. Kalau untuk yang penghasilan tidak tetap, kita bisa pakai sistem kas harian, Bu. Kas harian itu apa sih? Jadi seperti ini. Misal penghasilan jenengan hari ini ya 100.000. Terus jenengan dari pagi sampai malam ya ditulis loh. Jenengan hari ini pengeluarannya apa aja. Misal untuk anak jajan 2.000, untuk beli sayur 5.000 seperti itu ya. Untuk bayar listrik 50.000 seperti itu, Bu. Nanti jenengan tulis terus dijumlah, ditotal jegrek. Ada enggak 100.000? Pernah seperti itu enggak? Nah, tapi mumet lah. Iya, mumetnya kenapa, Bu? Kurang apa luwih kakean? Nah, di situ Ibu. PR kita berarti ya, bagaimana caranya ben duit itu cukup, kalau bisa dilebihkan. Nah, itu berarti ada keinginan yang harus kita tunda ya. Mesti ibunya itu beli baju baru, daster dibanyakin itu. Iya, mesti. Makanya mau seberapa pun mesti kita kurang ya kalau kita nggak pandai mengelola uang. Saya sendiri nih, Bu, kalau lagi hilaf ya, nggak mikirin lah di rumah udah masak belum. Yang penting saya lihat itu, aduh pengen beli. Nanti sampai rumah, ya Allah ternyata lihat setruk nelangsa, Bu. Lihat barangnya senang, lihat struknya, Masya Allah ternyata saya boros banget. Nah, seperti itu. Itu juga ya harus dibetulkan ya, Bu, harus dibenarkan. Nah, sekarang kita latihan, Ibu. Bagaimana kita mengelola keuangan kita, nggih? Ayo kita bersama-sama belajar membuat rencana kas harian. Jadi rencana belanja kita dalam 1 hari apa 1 minggu? Gampangannya kita mau buat 1 minggu apa 1 hari? 1 minggu? Bisa ya? Oke, di sini saya tanya penghasilan rata-rata per harinya berapa? Kalau di bangunan kira-kira berapa, Ibu? Seharinya di sini? 125 ya? Oke. Proyek perumahan dikasih makan 2 kali ya. Oke, di sini aja ya. 80. 70 ya. Kita buat 70 per hari. Sehari kasih nasinya. Iya, kasih makan. Umumnya dalam seminggu itu bekerja berapa kali? Yang enggak tentu kalau ada halangan yang enggak kerja. Kita buat sesering mungkinnya berapa kali? 6 hari. 6 apa 5? 5 ya. Kita bikin pilotnya 5 ya. Oke. 5 kali 70 berapa, Ibu? 350. Oke, sekarang bagaimana jenengan merinci uang 350.000 itu untuk 1 minggu? 7 hari. Kita kerja 5 hari, tapi duitnya itu untuk 7 hari ya. Nah, iya, seminggu. Mending kalau enggak ada yang hajatan apa
Nah, itu berarti kita butuh uang lain-lain ya. Untuk keperluan mendadak itu kita butuh ya. Berarti bagaimana caranya kita, pinter-pinternya kita harus nyimpen sewaktu-waktu kita butuh untuk kondangan. Terus misalnya kita pusing, kita dilalahnya pengen berobat, itu kita juga harus punya ya Bu. Monggo kita belajar bersama Ibu. Nanti silakan jenengan ini belum sama bansos PKH ya. Bansos PKH belum kita masukkan. Kita untuk sehari umum pendapatan di sini 350. Kita bagi 7 hari. Silakan jenengan di sini bikin. Kalau 7 hari kelamaan enggak sih ya? Sehari aja ya. Oke, sehari. Berarti 70.000 untuk sehari. Diusahakan jenengan bisa nabung ya. Minimal 10.000 lah. 10.000 jenengan bisa nabung. Kan kita kerja 5 hari untuk makan 7 hari. Jadi kita harus bisa nabung ya. Minimal 10.000. Silakan nanti jenengan per kelompok Bu. Uang 70.000 untuk kebutuhan sehari. Harus bisa nabung nyelengi 10.000. Tapi kalau dilalah semisal jenengan di sini tombok, ya nggak apa-apa ditulis aja ya. Diusahakan, nggak usah mikir harus lebih 10.000 nggak. Tapi menurut kebutuhan jenengan di rumah ya Bu. Menurut kebutuhan jenengan sehari-hari di rumah, silakan. Nah, kondangannya kita iya. Jadi kita makanya itu bagaimana caranya kita bisa nabung untuk kondangan. Nah, karena di sini ada kondangan, ya udah kita buat 1 minggu. Oke. Silakan kelompok 1. 1 minggu Bu. 350.000 untuk 1 minggu. Silakan. Berarti sisan. Ini sepakat dulu, kita berasnya beli apa enggak? Di sini ada yang beli beras? Beli. Oke, berarti beras dimasukkan ya? Iya, beras dimasukkan silakan. Sehari kita makan berapa kilo? Dijumlah seminggu. Habisnya segitu. Lah, itu dikasih harga. Seminggu 7 kilo. Itu cuma buat masak kalau ada 350.000 untuk seminggu. Sekilo lah. 7. 1 kilo 1 hari. Silakan latihan Ibu. Pengeluaran. Rencana kebutuhan untuk seminggu. Itu duit 350 mau buat apa aja. Sesuai kebutuhan Anda sehari-hari itu ngapain aja ya. Kalau arisan ya tulis aja ada arisan ya gitu. Yang arisan saya minggu-minggunya. Pokoknya umumnya ada ya semua arisan. Ya, silakan. Iya, tulis sabun. judulnya apa tadi Bu? Judulnya rencana belanja 1 minggu. Untuk 1 minggu. 1 minggu. Berarti 7 kilo 7 bulannya. Sedina sekilo wareg, Bu. Iya. Kalau saya masih cukup, Bu. Lebih malah. Kurang dari sekilo. Anak saya masih kecil sih. Kadang nggih, mbah saya walaupun berdua, karena mereka tani, Bu, 1,5 kilo. 24. Nggih. Iya, mbak saya 2 orang aja 1,5 kilo. Enggak. Enggak, enggak mesti. Kadang lagi enak. Cukup para cukup, coba ya. Kita lihat nanti hasilnya di bawah. Nggak usah dikoreksi, Bu. Jenengan biasanya berapa? Menurut pengalaman saja.
Amun 20 sehari. 20 sehari kali 7. Ya 110. Ora apa-apa. Coba nanti di belakang nombok enggak? Kalau nombok kita cari solusi seperti itu. Ah, jangan dipikir gari pira nih. Lanjut aja kebutuhan jenengan seminggu. Ayo, jenengan biasanya butuh apa aja? Bensin motor terakhir. Minum dulu. Enggak, Buah. Monggo disambi, Bu. Iya, sambil ngemil. Oke, terima kasih ya Bu ya, sudah dibuatkan nih. Ini kelompok 1 belum dijumlah. Mana ya? Nggih. Belum dijumlah. Ini kelompok 2. Awas, Neng, bisinya kok, Neng. Yeah. 260. Ayana lombok kermula, mesernya setengah kilo buat 2 minggu. Gosok. Minyak benan ora ketumpuk iki. Alah. Ya wis. Kita bisa kalah kamera. Glendo dewek, Bi. Iya. Duit kelapa. Ya, mulung di seneng. Ya, ini ya. Kita mulai dari kelompok 3 nggih. Nggih. Untuk kelompok 3 ini dengan uang 350.000 untuk 1 minggu. Di sini beras 100.000, sayuran 100, peralatan mandi 20, uang jajannya 70, bensin 25, kuota 25. Iya, ini udah berarti kebutuhan jenengan selama seminggu cuma ini, Bu. Banyak sih. Nah, kenapa nggak ditulis, Ibu? Oke, berarti ini 100.000 udah semuanya ya? Iya. Oke, ini insya Allah cukup, Ibu. Jenengan kalau di rumah seperti ini enggak? Lebih. Nah, itu PR jenengan ya. Oke. Sekarang kelompok 2. Beli berasnya 70.000, sayurannya 200, arisannya 10.000, paketan 25, jajan 25, 35. Ini nabung 10.000. Oke. Pas. Iya. Pas 250. Pas. Ini nabung 10.000. Celengane sama. Nyalanya 10.000 lumayan. Amun 1 bulan berarti cuma celengan 40.000. Lumayan daripada ora. Selanjutnya Kondangan. kondangannya orang terima 10.000. Burung mulai. Iya. Ini kelompok 1 ya. Beras sehari sekilo berarti 70.000 ya seminggu. Sayurannya 140.000. Sabun 20.000. Buah-buahan 84.000. Ada buah nih, vitamin biar sehat. Terus gas. Iya, ini gas karena nggak pakai tungku ya, jadi pakainya gas seminggu 21. Orang tulis, berarti pakai pawon ya, Bu. Jajan anak sehari 10.000 berarti 70.000. Terus beli ayam, ikan seminggu 2 kilo 50.000. Setelah dijumlah 269. Coba kita hitung ya, ada yang nggak percaya, kita hitung bersama-sama. 70 tambah 140. 210 tambah 20. 230. 230 tambah 84.
Wah, lebih itu 300. Oke, kita hitung ulang ya. 70 sama 140 tadi 210 tambah 20 200. Ini mending pingat titis 10.000 sesa. Sabar. 230. Oke. 84 tambah 21 berarti 105. Tuh, udah 300. Jajan 70 kali tambah 50 120 230 105 tambah 120 455. Kita sogo 350 Kurang 115. berarti 5. Kurang 105, Mbak. Oh iya, saya kebalik ya. Ya pinter, Mbak. Pinter banget, yakin 5. Oke. Berarti di sini ngutang 105. Nggak apa-apa. Kita koreksi ya. Karena yang ini udah dihitung dari awal, kita pakai yang ini ya, yang bisa kita bahas. Nih, tadi beras sehari sekilo berarti 70.000 cukup ya, Bu? Oke. Sayuran 140.000 untuk seminggu berarti sehari 20.000 ya. Itu cukup nggak untuk jenengan beli lauk pauk sehari 20.000? Enggak. Kenapa enggak? Ini cuma sayuran tempe. Tapi kalau per hari 20.000, kalau sedangkan di rumah masih ada bumbu cukup 20.000 per hari. Cukup ya. Kosong bumbu, minyak itu dan ini. Kita minyak sama bumbu nggak kecatut, Bu. Oh, berarti kamu direbus. Tempenya udah direbus aja udah matang. Oke, kita hitung ya, Bu. Bumbu, kira-kira bumbu itu habis berapa? Kalau seminggu setengah kilo cukup. Bawang merah paling cepat seperempat itu seminggu. Seminggu seperempat ya. Bawang merah seperempat. Seperempat itu berapa? 7.000. Kalau bawang putihnya seminggu? 2 minggu. Berarti seon. Seperempatnya itu berapa? Seperempatnya 7.000. Berarti 3.500 ya. Bawang bodas. 5.000. Kilo 10.000. 5.000 lah ya. Kamari 6.000 teteh seberapa? Cabe berapa cabe? Setengah kilo 10.000. Seberapa seminggu? Cabe seperempat seminggu. Seminggu. Kira-kira seminggu habis berapa? Ya cukup lah. Yang doyan sambal cukup ya? Seperempat 1 minggu. Seperempat berapa ribu? 5 panan berapa? 4.000. Lagi murah. Oke. Nek lagi larang hemat ya, Bu, nandur Lombok. Ora sang nggo Lombok. Minyak berapa, Bu? 1 kilo berapa? Minyak 1 seliter liter cuma 1 minggu gak kosi. 14.000 ya. Tapi yang 2 liter biasanya cukup 10 hari. Terus ini garam dan sebagainya 5.000 ya. Kita buat 5.000. 1 bulan. Ini sudah ada sabun. Oke, 1 minggu garam 5.000. perumpamaannya ada masakone, Royco kayak gitu loh, terasi. Iya, terasi wis 5.000 lah ya. Yang keluarga besar itu ya, Bu ya. Boros garam nggak apa-apa, 5.000 lah. 10 tambah 4, 14 tambah 14 28, 30. Ini berarti kita tambahkan ke sayur ya. Sayurnya tadi 140 dicukup-cukupin. Jadi 173. Ini sayur. Nah, sabun bener lah ya, 20.000 seminggu. Insya Allah cukup. Buah, nah ini buah. Kita buah bisa diganti yang murah ya, Bu. Kan kadang kita dapat BPNT ya.
BPNT kita sudah dapat yang mahal lah ya. Kalau nggak apel pir, itu sebulan sekali nggak apa-apa. Terus di lingkungan kan ada pisang, ada salak, terus ada paya. Itu bagus Bu, pepaya itu banyak gizinya ya, pisang, salak. Itu yang kecil-kecil itu anggap aja itu cherry, itu kersen. Itu juga lebih murah ya Bu, tinggal met. Iya, terus jambu. Pokoknya jambu itu nggak bikin sakit perut ya Bu. Jambu itu juga banyak vitaminnya ya. Kadang anak-anak aja mangani jambu wah petangnya lara. Nah, itu sebenarnya bagus Ibu asalkan perut kita sudah keisi ya. Jadi buah kita bisa kurangi nggih. Kita buahnya kita ganti jeruk aja yang murah ya. Kalau jeruk itu berapa sekilo? Sekarang 8.000. Ada yang 12, ada yang 10. Ya digawe 12.000 ya. 12.000. Ini jeruk 185. Terus gas 25. 21. 200. Ini angka berapa? 5 ya? 6. Tambah tadi beras 70. 276 tambah jajannya anaknya. Sehari 10.000 anaknya yang di sini paling banyak berapa orang? Anaknya yang masih kecil-kecil jajan berapa orang paling banyak? Saya kan masih SD 1 kelas 2, yang besar yang 3 lah minimal. 3 lah ya. 3 10.000 cukup Ibu sehari ya? Kudu cukup. 70. Nah. Nih. Ini sudah tanpa ayam aja sudah 346, Bu. Berarti cuma sisa berapa? Cuma sisa 4.000. Berarti ada yang perlu kita hemat lagi ya. Berarti yang bisa dihemat di sini adalah jajannya anaknya, Bu. Kita usahakan jajannya anaknya bisa dikurangi ya. Yang tadinya 10.000 kita kurangi jadi 5.000 mungkin. Sing jajan sing cilik bae, sing gede libur. Kalau enggak begini Ibu. Nah, ini kita siasati ya Ibu. Disiasati anak yang suka jajan ya. Mungkin karena mereka itu geranggam. Di rumah mungkin Ibu bisa bikin cemilan ya Bu. Cemilan sehat, Bok ada singkong di sini. Singkong, pisang lah itu Ibu silakan. Kreativitas ya, kita buat cemilan. Misalnya anaknya suka jajan es, yang jenengan di rumah bikin es lilin, kan sama aja ya. Kalau punya kulkas, Mbak. Ya, nitip nang tanggane. Kayaknya di sini rata-rata punya kulkas. Jarang, Mbak. Saya enggak. Ada yang enggak punya. Iya, berarti libur Bu, jangan minum es. Iya, kan es nggak harus setiap hari ya Bu. Iya, lebih baik kita minum air bening saja. Itu lebih sehat ya. Nah, berarti di sini yang bisa dikurangi adalah jajannya anaknya ya. Jajannya anaknya seminggu 20.000 cukup, Bu. Boro-boro. Nah, Bakso cilok 2.000, 3.000, 5.000 kadang. nah itu PR jenengan berarti. Satu minggu itu pancen 70.000. Alhamdulillah ya. 2 anak. Iya, sama. Tapi itu untuk uang saku sekolah. Sekarang kan nggak sekolah. Sekolah, Mbak. Anak Oh, saya masih? sekolah. Bagus, bagus. Ngaji dininya harus coba 2.000 Ya, ya. Berarti memang jajan anak itu sudah seperti kebutuhan ya. Tapi sebisa mungkin ya, Bu, untuk jajan kita kurangi nggih. Kita prioritaskan untuk kebutuhan yang lebih penting. Berarti ini yang bisa dikurangi tadi. Buah ya. Buah kita bisa kurangi, kita bisa cari di belakang rumah ya. Atau enggak jenengan nandur lah nggih. Oke, untuk buah. Nih, bisa di sawah ditanduri melon, semangka. Nunut gitu. Nganek panen sing duwe sawah diwehi. Nah, terus ini ayam. Ayam itu penting protein ya, Bu. Jenengan kan setiap bulan dapat ya? Dapat. Berarti dalam sebulan sepi. Dapat sepi itu kan lumayan. Itu kita kan butuh sehari-hari kita butuh protein. Protein nggak harus dari hewan ya. Bisa dari tumbuhan yaitu tahu dan tempe. Tapi kita bisa juga protein dari hewan yang murah ya. Ikan laut sekarang murah ya, Bu? Si kembung.
Ikan kembung. Sing murah apa dong? Ikan yang murah. Peda murah ya. Ya, itu berarti bisa di inisiatif ya, Bu. Kalau lagi kita hemat, kita belinya peda aja. Kalau enggak kita beli tempe juga enak, Bu. Itu loh, belanak yang basah itu 10.000. Belanak teles kan nggak harus setiap hari kita pakai ikan ya. Diusahakan Ibu seminggu sekali lah, nggak apa-apa. Biar kita sehat ya. Terus selain ikan juga kita bisa pakai telur. Jadi nggak harus ikan Ibu, telur. Besok kan kita dapat telur, lumayan buat seminggu nggih. Oke. Emang setiap hari mau makan telur? Kalau ada telur nanti sehari 3 kali. Aduh, ini berarti luar biasa suka telur. Ini berarti kita bisa menghemat di buah, di ikan, sama di jajan. Buah ikan kita masukkan ke anggaran sayur ya. Berarti sayurnya kita naikkan. Kalau seminggu 200.000 insya Allah cukup ya. Untuk buah, sayur, sama protein itu cukup ya. Jadi kita kan selang-seling. Cukup Ibu. Hari ini kita beli ikan itu loh. Kita beli ikan belanak sama kangkung. Cukup loh Bu sedina. Belanak kan 10.000 setengah kilo. Plus kangkungnya berapa? Keluarga besar 2 ikat. 2 ikat berapa? Tuh, jadi buat 2 hari ya. Nih, kan 2 ikat, kangkung 2 ikat dikatakanlah 5.000, kan 15.000 Bu. Lumayan 5.000 nggak masuk. Besok ada lebihan 5.000, besok 20.000, 25 Bu. Beli ayam seekor bisa. Insya Allah bisa ya Bu. Untuk sayuran kita buat 200.000 berarti lauk ya, sayur, buah, sama protein. 200.000 insya Allah cukup ya Bu. Kita latihan ya. Bagaimana kita bisa menganggar untuk seminggu itu 350.000 itu bisa sisa ya Bu. Jangan sampai kita berhutang terus menerus ya Bu. Hutang itu boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa kita bisa ngutang? Itu karena apa? Karena kita tidak bisa mengelola uang dengan baik ya Bu. Kita jadi nggak seimbang antara penghasilan kita sama pengeluaran kita, itu jomplang. Seperti tadi, penghasilan 350, ternyata pengeluarannya berapa? 455. Berarti kan minggu ini kita ngutang 105.000. Terus minggu depan kayak gitu lagi, kan ngutang lagi. Belum kita untuk bayarnya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi bagaimana kita pinter-pinternya ya Bu? Silakan nanti di rumah tolong dipraktekkan Ibu. Jangan dibikin umet dulu ya, terutama keluarga besar Ibu. Bagaimana caranya? Ibu pasti lebih pintar dari saya lah, kan lebih berpengalaman nggih. Bagaimana caranya kita bisa menyimpan uang? Walaupun itu cuma 10.000 tapi rutin, insya Allah lama-lama banyak ya Bu. Daripada sekarang kita nabung 50.000, tapi nabung lagi tahun ngarep, kan sama aja bohong. Kan lebih baik kita nabung seminggu 10.000 tapi terus menerus ya Bu. Setiap minggu gitu. Setiap kita dapat uang, diusahakan kita ngilangi dulu, itu lebih baik Ibu. Jadi lebih baik kita menabung di awal daripada nanti nunggu sisa ya. Itu lebih baik. Jadi nanti kita nggak berasa Ibu, duit kita habis tapi kita punya simpenan. Nah itulah manfaatnya kita menabung di awal ya. Oke, untuk penghasilan sama pendapatan sudah jelas ya Ibu. Penghasilan itu apa? Apa itu penghasilan? Siapa yang ingat penghasilan itu apa? Penghasilan itu ya uang yang kita dapatkan dari hasil kita bekerja ya. Penghasilan kita tadi ternyata berbeda-beda ya Bu, nggak sama ya. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Nah, terus untuk kebutuhan itu apa Ibu? Kebutuhan itu segala sesuatu yang harus kita penuhi ya, wajib. Boleh ditunda tidak? Tidak, karena kebutuhan itu harus disegerakan. Kenapa harus disegerakan? Karena kalau tidak, kehidupan kita bisa terganggu ya. Kita udah lapar pengen makan di nanti-nanti, kan nanti jadi sakit perut ya. Itulah kenapa kebutuhan harus disegerakan. Selanjutnya keinginan. Keinginan itu apa Ibu? Keinginan itu adalah segala sesuatu yang masih bisa tunda ya. Masih bisa buat besok-besok lagi. Uang tidak cukup. Nah, pinter Bapaknya. Uang tidak cukup? Diatur dong. Tabung kebutuhan. Ayo, apa? Tabung kebutuhan. Segerakan
dipenuhi, usahakan. Kewalik kayaknya ya Bu, nggak apa-apa, yang penting jenengan mudeng ya. Kalau kebutuhan itu harus segera diusahakan, dipenuhi, terus disegerakan. Sekarang tepuk keinginan, kurangi, ditunda, dibatalkan. Kalau keinginan itu boleh dikurangi, boleh ditunda, boleh dibatalkan. Sudah jelas Ibu? Sudah, tadi sudah bisa menganggar ya? Silakan Ibu nanti di rumah kalau lagi nganggur ya Bu, iseng-iseng lah coret-coret. Aku dinaki ya, ngapa baik ya? Duitku hari ini 50.000 buat apa aja gitu ya. Silakan Ibu iseng-iseng di rumah ya Bu. Daripada kita ngerumpi nggak jelas sama tetangga, mendingan kita ngatur keuangan kita nggih. Sudah jelas? Bagaimana hari ini? Ada manfaatnya Ibu? Ada. Materi kita hari ini adalah belajar untuk mengatur keuangan keluarga. Insya Allah sudah jelas ya Ibu. Monggo silakan yang jenengan dapat hari ini dipraktekkan di rumah ya. Semoga jadi tambah ilmu neng jenengan nggih. Nanti lama-lama jenengan bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa menabung, bisa buka usaha, bisa sukses, bisa graduasi. Semuanya kan pasti pengen sukses ya. Salam PKH, siap graduasi. Kalau saya bilang salam PKH, jenengan jawabnya siap graduasi gitu ya Bu. Salam PKH, kurang semangat. Salam PKH, aduh kayak nggak mau banget graduasi kok. Nah maka dari itu Ibu biar nggak ngantuk, salam PKH, siap graduasi. Uang masih kurang? Oke, diatur dong biar cukup. Oke, saya kira sudah cukup ya Bu. Nah untuk materi P2K2 hari ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Nanti setelah saya tutup, monggo silakan dirembuk untuk ketua selanjutnya ya. Saya minta tolong hari ini harus ada. Kalau nggak ada ketua, besok saya gabung sama kelompok buka sirah. Seperti itu. Jadi nanti silakan dirembuk ya. Setelah saya tutup. Entah kuna naon, gampang kita atur. Udah ya. Saya tutup dulu nggih Bu nggih. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa nanti di rumah dipraktekkan ibu-ibu nggih. Nggih, kita tutup bersama ya Bu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mane ayeuna aya keputusan ta? Sanggup teu? Sanggup teu. Adek, mane sanggup teu? Sanggup dong. Terus mane main. Aku mah nomor izinan teu bisa nyekel HP anu ayeuna. Ayeuna itu apa? Otak mah